Delon, mungkin godaan apa nih yang paling berat dan termasuk mungkin sedikit tipsnya untuk menangkal godaan itu? Jangan kasih celah kalau bisa. Kalau bisa kita tutup rapet dengan apa? Vertikal sama Tuhan. Amin. Ya, jadi itu dia. Jadi aku bilang vertikalnya adalah kita harus terus komunikasi sama Tuhan. Jadi itu aku sih meskipun pernah jatuh, sering ya jatuh. Ya namanya juga manusia kan. Gitu. Jadi lama-lama masa mau jatuh terus sih? Makanya firman Tuhan juga berkata, berjagalah dan waspadalah, karena lawanmu itu seperti singa yang mengaum dan siap menerkam. Itu luar biasa. Namun Tuhan Yesus tuh kasih kita senjata-senjata iman. Ketopong, baju sirah, sambil pedang, kasut dan semua. Namun dari semua senjata itu cuma satu senjata penyerang, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Lagi dalam Best Talk kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, artis rohani yang sungguh memberkati, baru saja juga melayani di salah satu gereja kita yaitu di Best Church Surabaya. Dan Bro Delon juga tadi banyak memberikan kesaksian, memotivasi anak-anak muda di tempat ini. Saya percaya hidup kita selalu menjadi berkat. Saya perkenalkan dulu, ini adalah artis rohani Bro Delon dan juga Pastor Stefanus, Pastor Andy. Kita percaya bahwa ini kan role model ya bagi teman-teman muda yang lain, bagaimana beliau ini pernah sukses, berhasil, tetapi menjaga suhu rohaninya itu tetap stabil dan luar biasa. Nah, disitulah kita harus menjadi berkat buat orang banyak. Di situ yang susah kadang-kadang saya lihat orang sudah di atas lalu hilang ya dengan berbagai macam masalah ya. Tapi hari ini kita akan tanya kepada Bro Delon dan nanti ada masukan juga dari Pastor. Kita akan tanya langsung. Bro Delon, ya, saya lihat ini kan Bro Delon konsisten nih. Dari dulu artis rohani dan juga tetap bisa menjaga suhunya itu tetap stabil, tetap bagus. Boleh nggak kasih kita tips dari Bro Delon apa nih? Berpikiran yang positif. Itu yang paling pertama. Nggak nyusahin banyak orang gitu. Kalau mau nyusahin ya diri sendiri aja gitu. Jadi aku bilang sih yang pertama deket sama Tuhan gitu pasti. Karena memang hidup ini sementara gitu loh. Aku pikir hidup sementara ini nih mau ngapain sih dibuat susah, dibuat stres, dibuat nggak happy. Kita harus bersyukur apapun bentuknya, keadaan dan sebagainya. Nah dari mulai bersyukur itu tuh kita tuh sadar harus ada kebaikan dan sisi positifnya. Nah itu tuh yang membuat aku tuh ya bersyukur atas nggak pernah mengeluh ya paling ya dikit-dikit aja, tapi yang lebih besar itu adalah bersyukur. Dengan bersyukur kita akhirnya bisa positive thinking itu ya. Thinking paling Good. Itu paling pertama. Memang nggak gampang ya, jadi memang kita harus positive thinking. Mungkin dari Pastor Andy mungkin bisa kasih masukan, mungkin apa nih tips bagaimana supaya kita ini tetap tadi bisa bersyukur, supaya kita melahirkan positive thinking tadi. Ya betul sih. Jadi kalau bicara tentang suhu sih, kita tuh selalu bicara tentang api ya. Kalau yang saya dapatkan sih di Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya waktu menyala, kita punya api, ada nyala itu, ada berbicara tentang kewaspadaan. Ikat pinggangan, kita mesti siap siaga, kita mesti waspada. Caranya gimana? Ya, ada satu tipsnya memang betul. Kita harus bisa untuk mengucap syukur, kita untuk stay positif, tapi di mana kita tuh harus tetap waspada terus setiap saat. Karena kita nggak tahu nih, kapan kita ada di atas, kapan mungkin kita akan turun, kapan mungkin ada masalah apa, kadang ada sesuatu yang terjadi kita nggak akan tahu. Tetapi kalau kita tetap siaga, kita akan mempertahankan pelita itu tetap menyala. Dan pelita itu berbicara tentang terang kita, terus menyala kemana-mana. Amin. Amin. Saya pikir mungkin dari Bro Delon yang juga mengisi gereja, lalu itu juga menjaga suhu rohani ya Pak. Artinya tetap memberikan positive thinking itu ya dengan pelayanan-pelayanan rohani seperti ini. Iya, pasti. Meskipun saya juga meskipun saya nggak seperti pastor-pastor berdasarkan Alkitab gitu. Jadi aku cuman dikasih talenta tuh nyanyi sama Tuhan. Jadi mungkin melalui nyanyi itu kan aku aminin nyanyi itu adalah
di atas doa tingkatannya. Nyanyi itu tuh 2 kali doa, nggak tahu ya, bener gak ya? Gitu ya. Jadi aku, Jembatan juga. ya aku bisanya cuma nyanyi doang, terus kasih pengalaman hidup kebaikan Tuhan tuh terjadi sama aku nih apa aja. Aku sharingin semua apa yang aku ada. Oke, jadi nyanyi plus juga bersaksi kan tentang kebaikan Tuhan. Dikit-dikit lah. Top. Nah, mungkin dari Pastor Stefanus. Puji boleh. Tuhan Pak Henry. Hmm. Saya rasa Kodeon punya statement tuh luar biasa. Dikatakan memiliki pikiran yang positif. Hari ini medan peperangan kita adalah pikiran kita. Karena waktu kita berpikir itu jadikan sebuah pilihan. Waktu menjadikan pilihan menjadi tindakan kita. Tindakan ini yang seringkali bisa mengecewakan atau berhasil. Kalau pikiran ini kita jaga, pasti hasilnya juga baik. Makanya firman Tuhan juga katakan, pikirkanlah semua itu. Pikirkan yang benar, yang mulia, semua yang baik, sedap didengar, patut dipuji, semua yang berbau kebajikan. Saya yakin dan percaya juga, puji Tuhan, pikiran kita itu adalah doa kita. Karena jika pikiran kita berkenan di mata Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan pun akan memberkati. Mengenai problem yang memang selalu dialami oleh artis-artis rohani. Ya memang nggak semua sih, tapi ada beberapa lah ya. Saya melihat mereka akhirnya sudah sampai di puncak, waktu mempertahankannya ini loh. Entah kena godaan badai apa, sehingga mereka akhirnya hilang gitu. Ya mungkin masalah banyak lah, kita tidak tahu apa masalahnya. Tapi saya melihat Bro Delon, ya tadi waktu ditanya vote, saya juga pernah vote juga. Waktu 2004 itu ya. Ya 2004 itu Bro Delon diangkat Tuhan di sana, dan sampai hari ini 2022 beliau tetap eksis. Kita akan tanya kepada Bro Delon, mungkin godaan apa nih yang paling berat, dan termasuk mungkin sedikit tipsnya untuk menangkal godaan itu. Wah. Jeruk gitu. Kayak kena paku payung. Set. Banyak paku payung itu. Apa ya? Ya itu banyak godanya banyak. Aku nggak mau sebutin satu-satu, tapi banyak banget. Jadi gini, serangan itu tuh ada. Iblis pintar sekali cari celah. Jadi saat aku nggak ke yang A, nggak yang B, yang C itu nggak lemah, tapi yang D saya lemah, diserang di situ. Nah jadi jangan kasih celah kalau bisa. Kalau bisa kita tutup rapat dengan apa? Vertikal sama Tuhan. Amin. Ya, jadi itu dia. Jadi aku bilang vertikalnya adalah kita harus terus komunikasi sama Tuhan. Jadi itu aku sih meskipun pernah jatuh, sering ya jatuh. Ya namanya juga manusia kan gitu. Jadi lama-lama masa mau jatuh terus sih? Mau sampai kapan gitu? Meskipun Tuhan pemaaf ya. Sorry to say, emang Tuhan pemaaf. Tapi aku bilang kita jatuh, itu pembelajaran bagi kita. Dari pembelajaran itu kita bisa lebih kuat lagi gitu. Pokoknya vertikal kita mau belajar, mau bangkit, terus komunikasi sama Tuhan itu penting dengan doa, bahasa roh kalau bisa. Biar si iblis nggak ngerti kan kalau kita bahasa roh sama Tuhan langsung gitu. Jadi menurut aku sih seperti itu. Baik. Godaan banyak, sumpah banyak banget. Nggak bisa sumpah, beneran. Banyak banget. Bahkan kamu juga seorang pastor. Kamu pastor kan dipikir suci apa dan sebagainya. Pasti godaan banyak juga. Pasti. Semakin di atas, Wah, iya dong. Kan padi semakin tinggi. Mungkin godaannya belum terlalu besar. Justru yang besar kemarin 2004. Oh, awal-awal 2005 2006. Wah, gitu. Artinya sekarang sudah tough artinya. Sekarang sudah kuat. Iya, mungkin lumayan. Haleluya. Nah, saya mau minta tip nih dari Pastor Stefanus. Kira-kira kalau godaan itu datang, apa perisai kita? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin step awalnya bagaimana gitu. Saya tertarik dengan perkataan Koderon tadi, masa orang mau jatuh terus? Saya yakin pabrik figur, pengusaha, pendeta, staf, setiap orang pasti mengalami namanya godaan dan cobaan. Untuk bertahan ini nggak mungkin dan nggak mudah. Makanya firman Tuhan juga berkata, berjagalah dan waspadalah, karena lawanmu itu seperti singa yang mengaum dan siap menerkam. Itu luar biasa. Namun Tuhan Yesus tuh kasih kita senjata-senjata iman. Ketopong, baju sirah, sambil pedang, kasut dan semua.
Namun dari semua senjata itu cuma satu senjata penyerang, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Makanya diingatkan buat setiap kita dimanapun kita berada, ingat harus belajar mencintai firman Allah. Karena firman itu akan membentengi hidup kita. Makanya firman Tuhan juga katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Gelombang datang, godaan datang, mulai bengkok, mulai ke kiri dan ke kanan. Kita pikir tentang dia, bahasa Inggrisnya think about him in all your ways. Berarti waktu kita berpikir tentang Tuhan, yakin dan percaya, waktu kita sudah mau jatuh, Tuhan akan bantu kita bangkit 7 kali lebih baik. Dan dia akan luruskan jalan kita. Jadi tadi kalau saya coba sedikit simpulkan, jadi orang yang sudah percaya Tuhan bisa jatuh, tapi jangan lupa bangkit. Amin. Dan firman Tuhan itu adalah pedang untuk menyerang si iblis itu. Nah mungkin dari Pastor Andy. Kalau dari saya sih, pasti ada pencobaan. Dan memang kita sering kali jatuh. Tetapi hati Tuhan itu selalu yang mengajak kita untuk kembali. Tidak pernah dari usaha kita sendiri. Selalu dari Tuhan dulu yang pertama kali melangkah. Sama seperti Adam dan Hawa kan. Pada waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan dulu yang pertama kali datang ke mereka. Demikian juga pada waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan juga yang akan pertama kali datang untuk pada kita. Nah, di saat itu kita harus buka hati. Nah, sama kayak Bro Darren tadi bilang, loh nggak mau dong aku terus kayak gini. Betul, karena ada panggilan Tuhan itu. Tuhan yang panggil, Tuhan yang isi di suara hati itu. Nggak mungkin kamu kayak gini terus, nggak mungkin kamu dibawa terus. Kamu harus naik, kamu harus kembali. Nah, itulah yang kita harus respon, kita harus tangkap. Kalau kita tangkap itu betul-betul, wah, itu luar biasa. Haleluya. Amin, luar biasa. Jadi meskipun kita sudah jatuh, itulah privilege-nya ya. Orang yang sudah dipilih Tuhan yang ada Roh Kudus, itu Tuhan akan selalu ingatkan di dalam hatinya. Bagaimana mencari Tuhan kembali, bagaimana hubungan vertikal itu kembali, bagaimana waktu kita sudah jatuh, kita bangkit kembali. Itu semua privilege yang Tuhan kasih, yaitu Roh Kudus yang di dalam kita. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Godaan boleh banyak, karena memang selama kita ada di dunia, godaan itu selalu ada. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus menyertai kita. Tuhan, ada nggak kejadian waktu melayani, ya pastinya dalam menyanyi lah, apapun mungkin bersaksi, ada kejadian-kejadian yang nggak terlupakan nggak? Menurut saya kalau ada kejadian yang tidak terlupakan itu biasanya bukan satu kebetulan, karena ini bukan biasa gitu. Yang akhirnya membuat Bro Delon akhirnya tidak terlupakan dan mungkin di situ Tuhan bekerja atau apapun lah. Yang tidak terlupakan. Semuanya pelayanan tidak pernah terlupakan. Asik. Jadi selalu mungkin lupa karena udah 10 tahun yang lalu misalkan. Tapi setiap pelayanan pasti teringat terus. Teringat, oh gereja sini, gereja sini. Dan hampir setiap gereja aku pernah datengin sih gitu. Jadi kalau setiap pelayanan ingat terus. Mungkin ada satu momentum, ini mungkin ya, Bro Delo pas lagi habis menyanyi, tiba-tiba mungkin ada lagu firman Tuhan, kesaksian, lalu mungkin ada jemaat yang datang, lalu dia bersaksi, oh saya dapat sesuatu nih. Mungkin ada nggak kejadian seperti ini? Mungkin ini kali, waktu putus cinta dulu. Bener, putus cinta dulu waktu belum married ya. 2007 atau 2008 putus cinta. Terus saya cinta banget sama tuh cewek. Nggak tau lah ceweknya. Udah mantan. Terus akhirnya setelah putus cinta, aku bilang sama orang gereja, sama manajemen. Aku bilang, aku mau melayani gereja di 40 gereja dan aku nggak mau dibayar. Bukan bayar ya, persembahan kasih lah gitu, PK lah gitu. Aku nggak mau. Kalau mau dikasih pun ya aku mau kasih anak-anak yatim yang kurang tidak mampu gitu. Paling begitu doang sih, paling 40 gereja dan itu butuh waktu 2 bulanan gitu. Karena putus cinta, larinya pelayanan. Saat nyanyi lagu, aku pernah waktu itu ciptain lagu sendiri, judulnya Tuhan Aku Berserah. Tuhan aku main ini terus sambil nyanyi gue nangis karena putus cinta. Itulah namanya juga ABG kali ya. Nah, kayak gitu. Mungkin itu yang berkesan kali ya.
Jadi setiap lirik lagu itu mungkin menurut saya ya, itu ada syair-syair yang sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya itu menyentuh kita. Nah mungkin saya minta tanggapan Pastor Andy, dari kalimat-kalimat firman Tuhan, kenapa itu akhirnya bisa menggugah? Kenapa akhirnya itu bisa membuat kita kuat? Kenapa firman Tuhan itu? Ya mungkin kita bilang lirik yang lain juga bisa buat nangis, tapi ini bisa membuat kita kuat bertahan puluhan tahun. Nah, apa bedanya lirik, mohon maaf, lirik yang mungkin biasa dengan lirik yang dinyanyikan oleh seperti Bro Delon, itu lirik ada firman Tuhannya. Jadi kalau kita dengar lagu-lagu dunia aja dah, kan banyak yang enak, banyak yang benar-benar merasa kita ya nyaman. Banyak juga contoh waktu itu kan lagi putus cinta kan senangnya dengerin lagu-lagu putus cinta juga. Semakin galau betul. Semakin galau, semakin denger yang galau, semakin rasanya wah ngerti banget nih orang gitu loh. Ini gua banget nih. Iya, ini gua banget. Wah, tambah menjadi. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita merasakan itu, kita nggak akan move on. Betul nggak sih? Kalau kita dengar sesuatu yang galau terus gitu. Sebulan galau, 2 bulan galau, 6 bulan tetap galau. Kenapa? Dengarnya lagu galau. Tetapi firman Tuhan itu berbeda. Dia membangkitkan tubuh dan jiwa kita, rohani kita. Dan pada waktu kita bangkit, di situ ada semangat Tuhan. Di situ kita mulai rohani kita bangkit, iman kita bangkit, dirubahkan luar biasa. Dan pada waktu kita dirubahkan, walaupun memang kelihatannya nyanyi, nggak ada benar-benar kayak ayat firmannya dari ayat mana ke mana kan nggak ngerti. Cuman kita interpretasikan kan lewat lirik-lirik itu. Demikian lirik itu bisa membangun kita sama Tuhan. Terus semakin hari kita semakin baik. Nggak jadi galau tetapi kita jadi move on. Jadinya berlarut-larut mungkin sama yang cewek ini, tapi kita malah jatuh cintanya sama Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Puji Tuhan. Pastor Stefanus mungkin nambahkan. Kalau saya melihat ini salah satu kejadian yang indah. Orang biasa putus cinta tuh depresi. Putus itu frustasi. Kan ada yang bunuh diri dan segala macam. Ini pesan yang luar biasa buat anak-anak muda. Kalau putus cinta melayani Tuhan. Berarti sini bangkit, saudara. Amin. Karena kenapa? Di tengah-tengah masalah dan gelombang, itulah kita bisa menyaksikan Tuhan hidup. Dan kita bisa memuliakan Tuhan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Jadi di tengah-tengah masalah, jangan kita meratap, jangan kita terlarut dalam kesedihan, namun kita harus membangkit karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Best Talk hari ini sangat memberkati. Kita akan jumpa lagi dalam Best Talk selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Bro Delon waktunya. Ya. Jalan di kehidupanmu, kau letih, kau penat, kecewa, gentar hatimu menghadapi semua dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Segala bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu.
kasihnya. Ingatlah selalu janjinya, Dia tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya Dia jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan berkati. Happy Sunday semuanya. God bless you.